Menikahi janda dengan tidak anak tidaklah mudah bagi George. Ia harus berperan sebagai ayah yang menanggung-jawabi anak yang bukan bikinannya. Terlebih ketika ia memilih untuk membeli sebuah rumah murah yang besar dengan tragedi mengerikan sebelumnya. Meski sudah dijelaskan jika rumah tersebut pernah ada kasus pembunuhan di mana keluarga dibabat habis oleh anak pertama, George dan Katie tetap mantap untuk membeli rumah itu. Mereka tak memperdulikan jika rumah itu akan menjadi sumber petaka selanjutnya. Apa yang terjadi pada keluarga George setelah pindah ke rumah angker itu? Berikut ceritanya. Pada malam tanggal 13 November tahun 1974, Ronnie anak pertama masih bangun dan menonton televisi di malam hari. Ia mendengar bisikan gaib untuk membunuh mereka semua. Tepat ketika waktu menunjukkan pukul 3:15 pagi hari, Ronnie mengisi peluru ke senjata yang ada di tangannya. Ia yang tinggal di basement rumah sang ayah naik ke lantai atas dan mendatangi setiap kamar yang ada di dalam rumah itu. Tanpa ragu, Ronnie menghabisi seluruh anggota keluarganya. Jody, anak terakhir yang mendengar letupan senjata, bergegas sembunyi di dalam lemari. Ketika saat giliran tiba, Ronnie tanpa ragu menghabisi adik kecilnya itu. I love you, Jody. Tak berselang lama, pemilik sebuah bar menelpon polisi dan memberitahu jika ada pria datang ke bar miliknya dan mengatakan jika ia telah membunuh semua anggota keluarganya. Pagi harinya, polisi yang mengevakuasi mayat itu mengatakan jika ia tak pernah melihat kasus semengerikan itu. Diberitakan, 6 anggota keluarga tewas semalam dalam tempat tidur karena ditembak dan dibunuh. Salah satu anggota yang selamat dan juga pelaku pembunuhan adalah Ronnie, pria berusia 23 tahun. Polisi sudah menahan terdakwa Ronnie, di mana pemuda itu mengaku mendengar suara-suara yang datang dari rumah dan menyuruhnya untuk menghabisi semua keluarganya. 1 tahun kemudian di Deer Park, Long Island, Katie membangunkan suaminya yang masih pulas tidur. Mereka saling berpelukan dan bermesraan di atas ranjang hingga anak Katie yang bernama Michael mengira jika George menyakiti ibunya. Katie pun bergegas pergi, di mana George meminta Michael untuk naik ke atas ranjang. Melihat foto keluarga di atas meja, Michael menanyakan apakah George pernah bertemu dengan ayahnya sebelumnya. George hanya bisa menjawab jika ia belum mempunyai kesempatan untuk bertemu. Bocil itu merasa kebingungan, apakah sekarang ia harus memanggil George dengan sebutan ayah? George sendiri tak mempermasalahkan jika Michael hendak memanggil dirinya dengan nama apapun. Mendengar percakapan antara anak dan suami barunya, Katie merasa senang. George memasak untuk sarapan sebelum para bocil berangkat ke sekolah. Anak pertama Katie yang bernama Billy terlihat tak menyukai masakan George dan mengatakan jika sarapannya tidak enak. Keributan di pagi hari itu masih bisa membuat George tenang dan tak mempermasalahkan apa yang terjadi. Ketika anak sudah berangkat ke sekolah, Katie dan George jalan-jalan menuju ke pedesaan untuk mencari rumah dijual yang ada di koran. Katie berhasil melihat rumah yang sudah ditandai sebelumnya. Mereka juga sudah melakukan janji temu dengan agen properti. Katie merasa sangat kagum dengan rumah besar yang terletak di pinggir danau. Wanita parubaya bernama Edith sudah menunggu di sana dengan riang gembira. Katie bergegas keluar dari mobil dan menyapa Edith yang memperlihatkan raut wajah cukup tegang. Edith mencoba untuk lebih excited dan mengajak masuk ke dalam rumah. George cukup kagum dengan isi di dalam rumah itu yang terlihat menawan. Edith mengajak pasangan itu untuk melihat ke ruangan lain. George merasa jika ada yang salah dengan iklan di koran karena sepertinya harga dari rumah itu lebih mahal dari yang ada di iklan. Terlebih, ia juga merupakan kontraktor sehingga tahu detail harga-harga rumah. Edith menjelaskan jika tak ada yang salah dengan harga iklan properti. Katie sangat mengagumi bangunan itu meski terlihat diperlukan beberapa perbaikan. Namun, ia sangat menyukai bangunan itu secara keseluruhan. Edith menjelaskan jika ada sejarah yang menggetarkan di mana rumah itu dibangun pada tahun 1962 beserta dengan ruang bawah tanahnya. Bangunan itu merupakan bangunan era kolonial Belanda yang tertua di Long Island. Katie sempat terkesima dengan sejarah dari rumah itu. Edith menunjukkan kamar untuk anak-anak di lantai atas. Dari jendela ruangan itu bisa melihat keluar dan terlihat danau yang sangat luas.
George justru tertarik dengan gudang dekat danau. Edith menjelaskan jika mereka tinggal mengisinya dengan kapal. Katie memberitahu jika George mempunyai sebuah speedboat. Saat George dan Katie asik memandang keluar jendela, Edith melihat sosok bayangan yang ada di balik pintu. Ia berusaha untuk tetap tenang. Edith kembali mengajak pasangan itu untuk berkeliling. Ia menunjukkan ruang bawah tanah. Saat George dan Katie menuruni tangga, Edith tak mau ikut dan memilih untuk menunggu di depan pintu. George menemukan sebuah radio dengan jam yang menunjukkan waktu 3:15 menit. George dan Katie pun berdiskusi untuk menentukan apakah mereka jadi membeli rumah itu atau tidak. Setelah berdiskusi cukup alot, George malah dan menuruti permintaan istrinya. Sebelum beranjak pergi dari rumah itu, George menanyakan apa masalah yang sebenarnya. Ia meyakini jika rumah itu dijual murah, pasti ada hal yang terjadi selama ini. Edith tak bisa mengelak dan menceritakan jika ada sebuah tragedi kriminal, pembunuhan. Katie dan George terkejut bukan kepalang. Mereka tak menyangka ada kejadian mengerikan yang terjadi di dalam rumah itu. Edith menenangkan dan menjelaskan jika itu merupakan kejadian di masa lalu dan tak perlu dipermasalahkan lagi. Katie mempertanyakan kembali keputusan mereka membeli rumah itu pada George. George memberitahu jika rumah hanyalah rumah dan rumah tidak akan membunuh siapapun. Oranglah yang membunuh orang lain. Katie pun menyetujui itu dan berharap George bisa membenahi rumah yang terlihat usang di beberapa bagian. Di hari pertama mereka sampai di rumah itu, Michael sangat senang dan mengira jika kini mereka menjadi orang kaya. George mengejar Michael yang langsung masuk ke dalam rumah. Mereka membuat video kepindahan di hari pertama sebagai sebuah kenang-kenangan. Malam harinya, Katie menidurkan anaknya satu persatu. Mereka mengingatkan agar jangan lupa untuk berdoa. Katie mendekati Billy dan memberitahu jika terkadang sesuatu terjadi tak seperti yang diinginkan. Katie mengatakan jika George hanya ingin berteman dan apapun yang George lakukan bukan untuk menggantikan posisi ayah Billy yang telah meninggal. George yang mendengar perkataan istrinya melenggang pergi masuk ke dalam kamar. Telepon kala itu berbunyi di mana ibu dari Katie menelpon untuk menanyakan keadaan. George memberikan telepon itu dan beranjak dari tempat tidur karena merasa kedinginan. Sayangnya, Katie tak merasakan dingin seperti yang George alami. No, Ma. Ia pergi ke basement untuk mengecek perapian. Api dalam tungku terlihat mengecil karena kayu habis terbakar. Saat George memasukkan kayu ke dalam tungku, ia merasakan ada yang tak beres. Radio kembali mengeluarkan bunyi dengan sendirinya, padahal sebelumnya ia tak pernah mengutak-atik barang tersebut. George mengambil radio itu yang ternyata tak dicolok ke listrik. Kini ia mengira jika suara itu berasal dari saluran udara. Ketika George pergi dari basement itu, api tiba-tiba membesar dengan sendirinya. Ketika malam telah larut, George yang asik tidur dibangunkan oleh Katie yang langsung mengajaknya untuk bercinta. Ketika hampir mencapai puncaknya, George melihat sosok anak kecil perempuan dan itu bukanlah anak dari Katie. Bocil itu menggelantung di belakang Katie yang membuat George terkejut. Katie yang sedang menikmati barang milik George tak menyadari apapun dan menenangkan suaminya. Pagi harinya, Katie sibuk memasang jemuran bersama dengan anak-anak. George masih berada di kamar dan merasa tak sehat setelah melihat penampakan hantu tadi malam. Katie yang hendak menjemur pakaian mendengar anak perempuannya yang berbicara sendiri di lantai atas. Ia mendatangi Chelsea dan menanyakan pada siapa anak itu berbicara. Chelsea memberitahu jika ia berbicara dengan gadis yang tinggal di lemari. Tanpa Katie sadari, ia melintasi sosok makhluk gaib penghuni rumah itu. Chelsea memberitahu jika namanya adalah Jody. Katie pun menasihati Chelsea dan memberitahu jika banyak anak yang bisa diajak bermain di daerah kampung. Chelsea menjelaskan jika Jody mengatakan mereka yang terbaik. Setan Jody kala itu meminta Chelsea untuk diam dan tidak memberitahu keberadaannya. Katie melongok ke belakang dan tak terlihat ada apapun di kursi. Sementara itu di luar rumah, George memotong kayu untuk perapian ketika malam. Michael datang berteriak sembari membawa besi yang ditemukan di ruang bawah tanah. George meminta Michael untuk tidak masuk ke dalam sana karena itu merupakan tempat kerjanya. Tak berselang lama, Katie datang dengan membawa barang belanjaan. Ia meminta anak-anaknya untuk bergegas membantu. George meminta Michael untuk bergegas membantu ibunya. Billy yang melihat Michael dipeluk merasa ada kecemburuan.
George merasa aneh dengan benda yang ditemukan Michael di dalam ruang bawah tanah. Ia masuk ke dalam rumah dan menyambut istrinya. Katie memberitahu jika ia melihat iklan babysitter di toko. Mereka bisa menyewa jasa penjaga anak ketika hendak pergi berdua. George menanyakan keberadaan dari Chelsea yang tak terlihat sama sekali. Katie keluar mencari anak perempuannya. Ia memanggil Kian kemari, namun tak terlihat batang hidungnya. Ternyata Chelsea berada di dalam dermaga. Gadis itu memegang balon di atas perahu. George meminta Chelsea untuk mendekat perlahan agar tidak jatuh ke dalam air. Katie menanyakan apa yang sedang anaknya lakukan. Chelsea memberitahu jika ia ke sana karena Judy ingin melihat perahu. Katie cukup terkejut mendengar penuturan anaknya. Ia merasa kesal dengan George yang tak menjaga anaknya dengan baik selama ia pergi berbelanja. Demi keamanan, George menggembok pintu dermaga agar anak-anak tidak ada yang masuk ke dalam sana. Malam harinya, Michael terbangun dan mendapati mainannya terjatuh. Ia membangunkan Billy untuk diantar pergi kencing. Sayangnya, Billy tak mau menemani adiknya pergi ke kamar mandi. Meski ketakutan, Michael memberanikan diri untuk pergi kencing karena sudah kebelet. Ketika hendak mencuci tangan, air di wastafel tak mau keluar tiba-tiba. Melihat penampakan mengerikan itu, Michael bergegas kembali ke dalam kamar. Ia berlindung di balik selimut karena merasa aman. Jendela kala itu terbuka dengan sendirinya. Kursi yang ada di meja makan juga bergerak seolah ada yang menggerakkan. George pun terbangun dari tidurnya karena mendengar letupan senjata. Ia beranjak dari tempat tidur dan mengecek keadaan. Muncul darah dari saklar lampu yang ada. Ketika membuka pintu kamar dari anak istrinya, George melihat dirinya sendiri memegang senjata dan... Untungnya, apa yang George alami hanyalah sebuah mimpi buruk. Kala itu, waktu menunjukkan pukul 3:15 pagi. George yang melongok ke jendela mendapati pintu dermaga terbuka dan muncul balon merah dari dalam sana. Menyadari jika balon itu adalah milik Chelsea, George bergegas lari karena takut anak perempuannya itu kembali masuk ke dalam sana. Melihat ada gelembung di dalam air yang muncul, George bergegas menyelam, namun tak menemukan ada apapun. Harry, anjing mereka terus menggonggong hingga membuat George kesal. George kala itu melihat gadis lain yang berada di kamar lantai atas. Ketika diperhatikan lagi, sosok itu kini berada di belakang Chelsea. George bergegas mendatangi kamar Chelsea di mana anak itu masih nyenyak dalam tidurnya. George membuka lemari dan... Ia tak menyadari ada sosok mengerikan yang bertengger di langit-langit. George hanya mengambil boneka dan memberikannya pada Chelsea. Pagi harinya, Katie yang terbangun tak mendapati George ada di sampingnya. George kala itu sudah berada di ruang bawah tanah mengamati Harry yang menggaruk dinding. Katie menanyakan apa yang George lakukan pagi hari di dalam basement. Pria itu memberitahu jika tempat itu satu-satunya yang hangat di dalam rumah. Entah kenapa, ada seorang yang selalu membuka jendela kamar. Katie menanyakan apa yang terjadi. George sendiri tak tahu dan ia merasa sedikit stres. Bahkan ia merasa tak bisa tidur akhir-akhir ini. Anjing milik Billy selalu membangunkannya. Malam itu, Harry berada di dermaga. Katie bingung karena sebelumnya George sudah mengunci ruangan itu. George pun menyadari dan ia menemukan kunci gembok di dalam kamar Billy. Di hari ke-15, George pergi bersama dengan Billy mengangkut kayu untuk perapian. Sesampainya di rumah, George meminta Billy untuk mengangkut kayu yang ada di dalam mobil. Billy sempat merasa kesal karena terus diperintah oleh George. Katie yang berada di dapur mengamati apa yang dilakukan anak dan suaminya. Tanpa ia sadari, tulisan yang berada di kulkas bergerak dengan sendirinya membentuk kata untuk tangkap dan bunuh penghuni rumah. Katie melihat ada bayangan yang melintas di belakangnya. Ia heran melihat tulisan yang ada di kulkas. Katie mencari keberadaan suaminya di dalam basement. George tiba-tiba sudah berada di dapur dan minum air dari dalam kulkas. Tulisan untuk tangkap dan membunuh pun menghilang seketika. Katie mempertanyakan apa yang George lakukan dengan tulisan yang ada di kulkas. George sama sekali tak mengerti maksud dari perkataan istrinya. Malam harinya, George berencana untuk makan malam berdua bersama Katie. Matanya terlihat memerah, pertanda ia kurang tidur.
George menanyakan keberadaan babysitter yang belum kelihatan. Billy sempat menolak kedatangan babysitter untuk datang menjaga karena ia merasa sudah besar. Tak berselang lama babysitter datang yang bernama Lisa. Billy langsung terkesima dan kini menerima keberadaan dari babysitter itu. Lisa menjelaskan jika ia pernah mengasuh rumah itu sebelum terjadi tragedi mengerikan. George dan Katie pun pamit dan meninggalkan Lisa bersama dengan anak-anak. George dan Katie menikmati makan malam romantis berdua. Sementara itu, Lisa asik bersantai di kamar Billy. Lisa mempertanyakan apakah keluarga Billy mengetahui tentang keluarga Dufo sebelumnya. Billy sama sekali tak mengerti apa yang terjadi dan siapa keluarga Dufo itu. Di tempat lain, Michael asik bermain dengan Chelsea. Lisa menceritakan kisah Ronnie, pemuda dari keluarga Dufo yang mendengar bisikan untuk membunuh seluruh keluarganya. Ronnie menganggap jika keluarganya itu merupakan gerombolan iblis. Michael ikut datang untuk mendengar cerita mengerikan itu, namun Lisa menolak. Lisa meminta Michael untuk menutup telinga. Ia memberitahu Billy jika Ronnie menghabisi keluarganya sendiri dengan menggunakan senjata. Ia masuk ke setiap ruangan dan membunuh anggota keluarga yang ada, termasuk di dalam kamar Billy. Tragedi pembunuhan itu terjadi. Billy yang mendengar cerita horor itu mulai merasa ketakutan. Lisa dan yang lain pergi ke kamar Chelsea untuk menunjukkan lokasi kematian dari Jody. Lisa mengaku kesal dengan bocah itu karena membuatnya dipecat menjadi babysitter. Billy menantang Lisa untuk masuk ke dalam lemari jika berani. Lisa menyetujui tantangan Billy jika bocah itu mau memberikan poster untuknya. Chelsea melarang karena hal itu bisa membuat Jody marah. Lisa tak mendengar peringatan dari Chelsea dan masuk ke dalam lemari begitu saja. Pintu lemari tertutup dengan sendirinya. Lisa mulai panik, mengira jika ia dikerjai. Billy dan Michael berusaha untuk membuka pintu, namun mereka kesulitan. Lampu mulai berkedip dan mengeluarkan darah. Sosok Jody muncul di belakang Lisa dan membuat gadis itu ketakutan. Jody menarik jari Lisa dan memasukkannya ke dalam lubang di kening. Lisa semakin ketakutan dengan apa yang terjadi. Ia melihat tulisan dengan darah yang bertuliskan untuk membunuh mereka semua. Lisa berteriak kencang agar pintu dibukakan segera. Di saat yang bersamaan, dinding mulai retak hingga gadis itu syok berat. Untungnya, Kate dan George sampai di dalam rumah dan bergegas menelpon ambulan. Lisa gemetar ketakutan memberitahu jika ia melihat Jody ada di sana. Keadaan malam itu menjadi kacau. Billy menjelaskan jika ada sosok yang ingin melukai mereka di dalam rumah itu. George kini merasa kesal dengan apa yang terjadi. Ia berniat untuk menetapkan aturan karena selama ini Billy terus membangkang. Katie berusaha menenangkan semuanya, namun tak berjalan lancar. Billy pun merasa ketakutan karena ada orang yang dibunuh di dalam kamarnya. George tambah kesal dengan babysitter yang membuat keadaan semakin kacau. Ia berteriak pada Billy dan Michael untuk bergegas kembali ke dalam kamar dan melupakan semua hal mengerikan yang diceritakan babysitter gila itu. Katie pergi ke kamar Chelsea dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Lisa. Chelsea memberitahu jika Lisa membuat Jody tersinggung dan Jody menyakiti Lisa. Chelsea menenangkan ibunya dan mengatakan jika Jody tak akan menyakiti Katie karena ia merasa Katie adalah ibu yang baik. Namun, pria yang tinggal bersama mereka, Jody berpikir itu adalah orang jahat, dan ia akan mempengaruhi orang itu untuk berbuat hal mengerikan. Hari demi hari berlalu. George mulai tak bisa mengendalikan diri hingga suasana di dalam rumah terasa tak nyaman. Ia terus bekerja di dalam basement dan mendengar suara-suara yang mengatakan untuk menangkap dan membunuh mereka. Bahkan, George melihat penglihatan mengerikan yang ada di balik tembok basement. Ketika ia hendak menenangkan diri dengan berendam, ada tangan yang menariknya masuk ke dalam air hingga kesulitan untuk bernafas. Ia bahkan merasa jika dagingnya terlepas dari tulang. Untungnya, Katie datang menyelamatkan George. Hari berikutnya, Katie membawa George pergi ke dokter untuk melakukan pemeriksaan. Dokter tak melihat ada luka yang berarti. Ia menyarankan agar George pergi ke psikiater. George merasa terhina karena ia tidak gila. Dalam perjalanan pulang, Katie meminta maaf karena merasa apa yang terjadi adalah salahnya. Ia yang menginginkan rumah itu dan membuat George merasa tertekan.
George tak menyalahkan sang istri karena ia juga menginginkan rumah itu. Di dalam rumah sendiri, Billy menyiapkan sereal untuk dimakan. Chelsea minta izin untuk mengambil boneka beruang di kamarnya. Tak berselang lama, George dan Katie pulang ke rumah. George terkejut karena ada boneka jatuh dari atas. Ternyata kala itu Chelsea sudah berada di atap rumah. Katie yang panik bergegas masuk ke dalam rumah dan menyusul Chelsea dari dalam. George mengambil tangga yang ada di atas mobil dan ia naik melalui luar rumah. Katie menyusul Chelsea menuju jendela kamar. Katie berlari menyusul anaknya hingga tiba-tiba Chelsea menjatuhkan diri. Untungnya Katie berhasil menangkap anaknya itu. George yang menyusul berhasil menyelamatkan Chelsea dari kematian. Katie pun memarahi Chelsea yang melakukan hal berbahaya. Chelsea memberitahu jika Jodie ingin ia melakukan sesuatu. Katie yang kesal membentak anaknya dan mengatakan jika Jodie itu tidak ada. Mereka saling berteriak satu sama lain. Chelsea menjelaskan jika Jodie ingin memperlihatkan sang ayah padanya. Mendengar hal itu, Katie memberitahu jika ayah Chelsea sudah lama meninggal dan kini ia telah berada di surga bersama dengan para malaikat. George yang datang mulai merasa aneh dengan keluarganya sendiri. Ia mengemasi barang-barang dan memilih untuk tinggal di dalam basement. Siang harinya, Katie pergi ke gereja untuk meminta bantuan. Ia bercerita pada Bapak jika kini dirinya merasa keluarganya tumbuh dengan sendiri-sendiri seolah tak ada kebersamaan di dalam rumahnya. Bapak sama sekali tak mengerti perkataan dari Katie. Wanita itu menjelaskan jika ada iblis yang berada di dalam rumah. Ia tak mengerti sama sekali apa yang sebenarnya terjadi. Bapak menjelaskan jika dulu ada keluarga yang tinggal di rumah itu dan memiliki masalah yang sama, yaitu keluarga Dovu. Di rumah sendiri, peringai George menjadi semakin aneh. Ia menuntut Billy untuk mengikuti semua perkataannya. Malam harinya, George melihat hasil rekaman ketika mereka pertama kali pindah ke rumah itu. George merasakan keanehan di mana wajah Billy kala itu berubah menjadi setan. George memutar ulang rekaman itu hingga film terbakar dengan sendirinya. Katie yang berada di lantai atas tidur dengan Chelsea. Ketika waktu menunjukkan pukul 3:14, George bangun dari tidurnya. Ia beranjak dari basement dan menemukan pintu depan terbuka dengan sendirinya. Teriakan Harry terdengar dari dalam dermaga. George mengambil kapak yang menancap dan masuk ke dalam dermaga tiba-tiba. George yang kesetanan langsung mengayunkan kapak kian kemari. Tanpa ia sadari, ternyata yang diserang bukanlah setan, melainkan Harry. Ia segera membersihkan darah anjing yang ada di dermaga. Pagi harinya, George gemetaran setelah apa yang ia lakukan semalam. Katie merasa ada yang aneh dengan rumah itu dan mengajak George untuk segera pergi meninggalkan rumah tersebut. George sama sekali tak setuju dengan saran dari istrinya. Ia justru mengatakan jika mereka tak bisa lari dari sebuah masalah. Katie terus mendesak, namun George bersikukuh untuk tetap tinggal. Terlebih, ia sudah menghabiskan semua uang yang ada untuk membeli rumah itu. Mereka saling bertengkar, di mana George menolak untuk pergi. Billy masuk ke dalam dapur karena mendengar pertengkaran orang tuanya. Michael menanyakan keberadaan dari Harry yang tak terlihat ada dimanapun. George tak mau mengaku jika ia telah membunuhnya semalam. Siang itu, Bapak datang ke rumah untuk melihat keadaan. George saat itu sedang sibuk memperbaiki rumah namun tak seperti seharusnya. Bapak yang masuk ke dalam langsung disambut oleh Chelsea yang memegang boneka dengan satu mata. Bapak mengajak keluar untuk berbicara berdua dengan Katie. Ia menjelaskan tentang boneka dengan mata satu yang dibawa oleh Chelsea. Boneka itu dulunya adalah milik gadis yang sebelumnya tinggal di rumah Katie. Katie tak mempermasalahkan hal itu karena ia mengira jika boneka itu sengaja ditinggalkan oleh pemilik sebelumnya. Bapak menjelaskan jika boneka itu tidak ditinggalkan. Katie semakin bingung dan mencari tahu apa yang sebenarnya ingin Bapak katakan. Bapak menjelaskan perlahan jika dulu ia memimpin pemakaman keluarga Dovu dan melihat jika boneka itu dikuburkan bersama dengan jasad dari Jodie Dovu. Mendengar hal itu, membuat Katie ketakutan. Siang itu juga, Bapak berniat untuk membersihkan rumah itu dari pengaruh roh jahat. Setiap air suci yang dipercikan ke sudut rumah, terdengar suara teriakan manusia. Begitu melihat ventilasi udara, Bapak menyadari jika ada suara yang berasal dari sana. Pintu tertutup dengan sendirinya. Bapak mencoba untuk tetap tenang. Ia mengambil meja,
untuk menengok ke ventilasi udara hingga tiba-tiba puluhan lebah datang menyerangnya. Terdengar suara mengerikan yang memintanya untuk segera keluar. Tanpa ragu, bapak bergegas lari menuju ke mobilnya. Katie menyusul dan menanyakan apa yang terjadi, namun bapak tak menanggapi dan melenggang pergi. George tiba-tiba datang dan memeluk istrinya. Ia memberitahu Katie untuk tetap tenang karena ia akan ada di sana selamanya. Malam harinya, George yang tidur di basement terganggu dengan suara longlongan anjing Harry. Ia terbangun dan mengumpat hingga menyadari jika Harry telah ia bunuh. Suara televisi menyala dengan sendirinya dan muncul suara yang memerintahkan untuk membunuh semuanya. George bangkit dari tidurnya dan ia bergegas keluar dari rumah. Ia mendengar suara anjing dari dalam dermaga yang terbuka. Suara-suara mengerikan itu terus muncul dan memerintahkan George untuk membunuh seluruh keluarganya. George yang tak tahan pun hanya bisa terjatuh di jembatan kayu. Sementara itu, Katie melihat suaminya dari lantai atas rumah. Di hari yang ke-28, mereka pindah, keadaan menjadi semakin tak bagus. George hari itu mulai muntah-muntah seperti sedang sakit. Katie yang terbangun ketika siang hari bergegas pergi ke perpustakaan kota untuk mencari tahu tentang kasus dari keluarga Dufu. Salah satu artikel menjelaskan jika Ronnie mendengar suara untuk membunuh semua anggota keluarganya. Kejadian itu terjadi 28 hari setelah Ronnie pulang dari kuliah ke rumah orang tuanya dan memilih untuk tinggal di basement. Ronnie melihat keluarganya sebagai iblis dan harus dimusnahkan. Katie sangat terkejut ketika melihat buku yang berisi coretan untuk tangkap dan membunuh mereka. Sementara itu, George membuka dinding rumah yang ia rasa cukup mencurigakan. Ketika kayu berhasil diambil, terdapat lendir menjijikan di dalamnya disertai dengan banyak belatung. Katie mencari arsip lebih lama lagi tentang rumah yang ia tinggali. Ia menemukan sebuah buku di mana dulu rumahnya merupakan sebuah tempat perlindungan. Awal mulanya tempat itu dibangun untuk perlindungan orang Indian. Dengan menggunakan palu gada, George membongkar tembok yang menyerupai pintu. Ia menemukan banyak sel seperti penjara. Ternyata dulunya tempat itu merupakan tempat penyiksaan orang Indian dan bukan merupakan sebuah tempat perlindungan. Semua orang Indian yang berlindung di sana dibantai dan ditemukan 20 mayat di dalam danau itu. George yang melihat ke dalam ruang tersembunyi bisa melihat kejadian di masa lalu dan kejamnya penyiksaan terhadap orang Indian. Dan semua yang melakukan kekejaman itu adalah pendeta Jeremiah Ketchum. Katie langsung menutup buku itu karena terlalu mengerikan. Ia bergegas pergi ke gereja untuk menanyakan apa yang sebenarnya dilihat oleh Bapak ketika berada di dalam rumahnya. Kala itu, Bapak hanya bisa memberitahu jika rumah yang Katie tempati membuatnya ketakutan. Katie menjelaskan jika ia telah membaca sejarah tentang Jeremiah Ketchum yang menyiksa dan membunuh orang Indian di ruang bawah tanahnya. Di saat yang bersamaan, George mengalami penglihatan masa lalu dan ia bertemu dengan pendeta Jeremiah Ketchum. Katie membaca jika Jeremiah mengkurung lehernya sendiri sebagai ritual agar ia bisa hidup abadi. Ia mempertanyakan tentang kebenaran dari yang Dufu lakukan. Bapak menjelaskan jika Ronnie mendatanginya sebelum melakukan pembunuhan itu. Ia mengaku mendengar suara-suara dari barang benda yang ada di rumahnya. Awalnya Bapak mengaku tak percaya hingga ketika ia melakukan pembersihan di rumah, suara-suara itu benar-benar ada. Bapak meminta Katie untuk membawa keluarganya keluar dari rumah itu segera. George yang mengalami perjalanan masa lalu ternyata hanyalah mimpi. Namun ketika ia bangun, George sudah dalam peringai aneh. Ia mengangkat telepon dari istrinya yang meminta untuk segera membawa anak-anak keluar meninggalkan rumah. George tak mengatakan apapun dan justru merusak telepon yang terpasang di dinding. Katie langsung bergegas kembali ke rumah itu ketika hari sudah gelap. George kala itu berada di perahu dan mulai melihat hal-hal aneh di dalam air. Ia menyalakan perahu itu untuk memecah ketenangan air. Katie bergegas menghampiri suaminya, namun George sama sekali tak menjawab pertanyaan Katie. Ia justru menyinari istrinya dengan senter hingga membuat Katie terjatuh ke air. Rambut Katie tersangkut di baling-baling kapal hingga baling-baling itu tak bisa berputar. George melihat wajah istrinya seperti setan dan membiarkan Katie tersangkut begitu saja dan hampir mati tenggelam. Semakin lama George melihat Katie, semakin ia menyadari jika itu bukanlah setan. Baling-baling diputar balik dan Katie berhasil selamat. Katie merasa kesal dengan suaminya yang hendak sengaja membunuhnya. George sendiri hanya plonga-plongo seolah tak menyadari apa yang baru saja terjadi. Chelsea berteriak dari dalam basement memanggil ibunya.
Katie bergegas turun di mana Chelsea menunjukkan peti mati yang sudah diberi nama mereka. George tiba-tiba sudah berada di sana. Ia menggandeng Chelsea yang membuat Katie ketakutan. Katie meminta anaknya untuk kembali dan bergegas keluar dari basement. Katie memanggil anak-anaknya untuk turun dan segera pergi. Sayangnya semua pintu dan jendela rumah itu terkunci dengan sendirinya. George yang kerasukan setan berniat untuk menghabisi seluruh keluarganya sendiri. Meski dengan usaha yang keras, Katie berhasil lepas dari George dan kabur menuju ke lantai atas. Mereka keluar dari rumah itu melalui atap. Dengan menggunakan senapan, George terus mengejar keluarganya. Katie berhasil menjatuhkan George ke tanah. Mereka pun turun dan berniat untuk kabur. Sayangnya, George kembali bangkit dan kali ini ia menggunakan kapak. George hendak menangkap Billy, namun untungnya Katie berhasil memukul kepala suaminya menggunakan gagang shotgun. Di saat George tak sadarkan diri, Katie berusaha untuk mengambil tali guna mengikat tubuh George. Sayangnya, pria itu berhasil bangkit dan mengkapak perut istrinya sendiri. Namun semua itu masih ada dalam bayangan George. Pria itu terkena bisikan untuk membunuh keluarganya sendiri. George meminta pada istrinya untuk segera membunuhnya. Katie lebih memilih untuk memukul George sampai pingsan daripada membunuh sang suami. Ia mengambil tali dan mengikat tubuh George. Mereka bergegas pergi ke dermaga dan berusaha kabur dengan menggunakan perahu. George yang masih dalam pengaruh iblis pun mulai kejang-kejang seolah iblis itu masih terus mendesak George untuk membunuh keluarganya. Setelah George dimasukkan ke dalam perahu, Katie bergegas tancap gas dan pergi sejauh mungkin. Pagi harinya, George tersadar dari pingsannya. Ia menyadari jika rumah yang ia tinggali memanglah aneh. Ia mengajak keluarganya untuk segera pergi. Semenjak saat itu, mereka meninggalkan rumah angker tersebut dan tak pernah kembali. Sosok Jody, penunggu rumah itu memperbaiki semua dengan sekejap. Ia menunggu korban selanjutnya, dan film pun berakhir. Selain Juarsi, penunggu rumah besar angker, kini iblis Jody juga melakukan hal yang sama. Maka berhati-hatilah ketika membeli rumah murah dari harga pasaran. Terlebih jika sudah mengetahui ada tragedi mengerikan di dalamnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarep.